Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya mendapat tugas mendadak dari Ustaz Bakhtiyar ya. Tadi siang dikontak karena saya pas jadwal saya lewat sini pulangnya, jadi saya sanggupi sekalian pulang. Materi yang diminta kepada saya tentang liberalisme katanya. Saya nanti akan bahas tentang isu-isu liberalisme seputar Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu prinsip ya di dalam agama Islam, agama kita ini adalah Allah itu mengajari kita sesuatu yang baik sekaligus juga ditunjukkan sesuatu yang buruk. Ya, misalnya kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Sekaligus kita juga berdoa, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kemudian kita selalu berlindung juga, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Jadi memang hidup kita ini selalu begitu, antara baik dan buruk ya, itu selalu berjalan gitu ya, berjalan bersama. Kita makan misalnya, ada makanan yang baik, ada makanan yang buruk ya. Ada yang membuat sehat, ada yang membuat sakit. Makanya pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku tahu yang buruk bukan untuk mengikuti yang buruk itu, tetapi untuk menjaga diri. Ya, wa man lam ya'rif asyarra minal khairi, barang siapa yang tidak tahu yang buruk dari yang baik, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, yaqa'u fihi, dia akan terjatuh kepada yang buruk itu. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal dengan ungkapan beliau, innama tanqaddu ural Islam urwatan urwatan idza nasya'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Kata Sayyidina Umar, kehormatan Islam ini akan pudar sedikit demi sedikit ketika di kalangan orang-orang Islam muncul orang-orang yang tidak paham tentang jahiliyah. Jadi kita harus tahu tentang iman, kita juga harus tahu tentang kesyirikan, ya, kemusyrikan. Kita harus tahu tentang yang halal, harus tahu tentang yang haram juga. Kita harus tahu tentang jalan yang lurus, ya, tadi yang jalan yang tidak lurus. Jadi selalu itu. Ya, makanya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu Allah menjelaskan 3 kelompok manusia. Pertama kelompok manusia mukmin muttaqin, ya, kemudian hanya 2 ayat 6 dan 7 menjelaskan tentang orang kafir. Kemudian selebihnya 8 sampai 20 itu membahas tentang orang-orang munafik. Ya, jadi sampai begitu detailnya ciri-ciri orang munafik itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, terkenal sahabat Rasulullah SAW yang pekerjaannya yaitu Udzaifah ibnul Yaman. Udzaifah ibnul Yaman itu mengatakan begini, para sahabat yang lain kalau datang pada Rasulullah bertanya tentang al-khair, ya. Tapi kalau saya datang pada Rasulullah, katanya saya bertanya tentang asyar, tentang kejahatan, ya, supaya aku bisa menghindarkan diri dari kejahatan itu. Ya, jadi kita bahas juga yang mukmin, kita bahas juga yang kafir, ya, tentang iman dan kekufuran. Nah, itu dalam konteks itulah saya ingin malam ini kita bahas tentang bagaimana serangan, ya, kaum liberal ini terhadap Al-Quran. Saya lupa udah pernah saya sampaikan belum ini? Belum ya? Kalau sudah nanti nggak apa diulang lagi.
Sebentar saya. Oh. Oh. Oh, ini di ya, minta maaf ini agak apa? Udah insyaallah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekalian ini kita prinsip-prinsip Al-Quran dulu ya. Kita ini punya kitab suci yang sangat istimewa. Pertama, sifat Al-Quran itu adalah kitab yang tanzil. Tanzilun min Rabbil Alamin. Maknanya apa? Al-Quran ini tidak ditulis. Ya. Kalau orang barat mereka mengatakan punya teks. Biasanya mereka istilah lafat itu dalam bahasa Inggris disebut dengan teks. Teks, kita kenal istilah tekstil. Tekstil kan, kain tekstil. Tekstil itu apa? Kalau lihat textile itu dari kata texere. Texere itu artinya sesuatu yang dianyam. Ya, jadi kalau orang barat dia bilang Quran sebagai satu teks, artinya mereka mengatakan Quran itu disusun. Nah, itu salah. Sebab orang barat itu tidak percaya pada wahyu. Makanya mereka tidak percaya kepada sesuatu yang tanzil. Sebab Bible mereka itu bukan tanzil, Bible itu ditulis. Ya, Bible itu dikarang. Makanya kalau kita baca Bible ada misalnya mereka sebut ya, Injil Matius. Artinya Injil itu dikarang oleh Matius. Markus ditulis oleh Markus, gitu. Nah, Al-Qur'an tidak seperti itu. Dan semua kitab yang lain ada penulisnya. Ya. Veda dan seterusnya. Al-Quran itu sifatnya tidak dikarang, tidak ditulis oleh manusia. Ya, Al-Quran itu adalah tanzilun min Rabbil Alamin. Jadi makanya sifat dari Al-Quran ini lafaz dan maknanya dari Allah. Rasulullah sama sekali tidak ikut campur tangan dalam redaksi Al-Quran. Ya, malah beliau pernah bersabda la taktub anni ghairul Quran. Ya, ini keistimewaan Al-Quran. Satu-satunya kitab yang sekarang ini gitu ya, tanzil. Dulu sebetulnya Taurat juga begitu, tanzil juga. Injil juga dulu kepada Nabi Isa tanzil. Tapi kemudian yang tanzil itu sudah tidak diketahui lagi, sudah bercampur dengan karangan manusia gitu ya. Itu pertama, prinsip Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, proses kodifikasi Al-Qur'an berlangsung sangat ketat melalui hafalan dan tulisan sehingga tidak memungkinkan terjadi penyimpangan. Ini keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah kitab Al-Quran ini kitab yang dari awal ditulis dan dihafal.
Itu nggak ada kitab seperti ini di dunia. Dia dihafal dan ditulis sejak awal. Ya, dan menulisnya pun tidak sembarangan. Karena menulis Al-Qur'an itu ada cara-caranya. Ya, oleh karena itu karena dia ditulis dan dihafal, maka dia sulit untuk diselewengkan. Ya, tidak mungkin bisa diselewengkan. Itu kedua. Yang ketiga, prinsip dari Al-Qur'an kita ini adalah ada tradisi sanad dalam Islam, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Qur'an dengan benar, sama dengan yang dibaca Rasulullah SAW. Jadi sekalian, sekarang ini kalau kita baca Al-Qur'an ini, dasarnya apa? Dasarnya adalah riwayat. Makanya Al-Qur'annya, tulisan Al-Qur'an yang awal dulu itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Jadi ba, ta, ya, fa itu sama, melengkung aja. Tapi orang Islam bisa baca. Ya. Alif, lam, mim, ya kan? Alif, lam, dan mim. Itu orang Islam pasti bacanya alif, lam, mim. Kenapa kita baca begitu? Padahal kan huruf itu sendiri tidak berbunyi, wong itu konsonan semua. Ya. Bisa dibaca A5, bisa dibaca U5, ya, bisa ilm, ya, atau ilmu bisa aja, alim bisa juga. Tapi sampai sekarang kita nggak dengar kan orang Islam baca alif lam mim baca alim, gitu, nggak ada. Ya, Yasin itu, ya dan sin itu bacanya gimana? Kalau kita ditanya, kok bisa kita baca Yasin? Wong hurufnya sendiri tidak berbunyi, konsonan semua. Tapi kenapa kalau kita lihat ketemu huruf ya dan sin, pasti kita baca Yasin. Ya. Nggak ada yang baca yes, gitu, nggak ada. Ya. Mestinya kan bisa kalau mau, ya kan? Yasin, yes, dibaca yes. Ya. Kenapa tidak? Ini unik ini Al-Quran ini. Ini dalam kaidah qiraah ar-rasmu tabi' lir riwayah. Temannya Ustadz Bakhtiar Nasir itu Ustadz Dr. Samsudin Arif waktu kuliah di Jerman ada profesornya, Profesor Hans Daiber. Dia baca satu ayat. Hans Daiber ini Kristen, jadi dia orientalis. Dia baca ayat wa ilaihi tarji'un gitu. Karena Dr. Samsudin ini dia hafal Quran, dikritik orientalis ini. Prof, you are wrong. Not wa ilaihi tarji'un, but wa ilaihi turja'un. Tulisannya sama. Wawu, alif, lam, ya, ha, gitu kan? Ta, ro, jim, ain, ya, nun, gitu. Maaf, wawu, nun, kan gitu, ya. Bisa dibaca wa ilaihi tarji'un, bisa dibaca wa ilaihi turja'un. Dua-duanya juga secara grammatically, ya, secara nahwu benar. Dibaca wa ilaihi tarji'un juga benar secara nahwu, secara sorof. Dibaca wa ilaihi turja'un juga benar, gitu. Tapi riwayat dari Rasulullah cuma satu. Ayat itu bacanya harus wa ilaihi turja'un. Itu jadi Al-Quran ini istimewanya, cara membacanya pun tidak sembarangan. Maka orang orientalis baca salah. Ya, memang dia bilang, but grammatically correct, betul. Secara grammatical dia benar, tapi secara syarat salah. Ya, makanya kita perlu hati-hati di sinilah pentingnya. Ya, kita bersyukur banyak saudara-saudara kita yang menjaga Al-Quran ini, ya, dengan tulisan, dengan hafalan. Karena di situ nggak bisa orang menyeleweng. Ketahuan tarjiun dengan turjaun aja beda, ya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya sekalian, Al-Quran ini kitab yang dijaga keotentikannya. Al-Quran ini sudah 1400 tahun lebih, ya, tapi otentik. Apa yang dimaksud dengan otentik? Otentik itu, authenticity, itu maksudnya adalah kitab yang kita punya sekarang ini sama persis dengan Al-Quran di masa Rasul. Sekarang kalau kita tanya, gimana membuktikannya? Gimana membuktikan bahwa Al-Quran kita sekarang ini sama persis dengan Al-Quran di zaman Rasulullah? Ya, nanti kita lihat bagaimana cara
orang lain menyerang Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran ini kitab yang tidak bertentangan dengan sains modern, dan itu luar biasa. Ijazul Quran, ya, tiap tahun ditemukan ya, penemuan-penemuan baru tentang Ijazul Quran ini, kemukjizatan Al-Quran. Nah, sekedar perbandingan sekali, kita lihat sekarang kitabnya orang Kristen. Ini saya ambil dari buku-buku Kristen ya. Tadi kalau Al-Quran kan tanzilun min rabbil alamin, tanzil Al-Quran. Sekarang kalau Bible gimana? Gagasan, pesan, dan kebenarannya milik Allah. Ini orang Kristen di Indonesia masih pakai kata Allah. Sekarang udah banyak yang protes sebenarnya. Saya sedang mau menerbitkan buku saya mengimbau orang Kristen meninggalkan kata Allah. Kayaknya susah. Sejak abad 17 mereka udah pakai kata Allah ini. Ya, tapi sebetulnya salah itu. Dengan demikian orang-orang percaya terhadap apa ini? Kesemestaan dalam pesan itu yang mengalahkan semua bahasa-bahasa ras, budaya dan seterusnya. Alkitab dinamakan firman Allah yang ditulis oleh manusia karena persepsi manusia, pengaruh-pengaruhnya, hal-hal yang disukai dan yang tidak disukainya, pendidikan dan seterusnya memengaruhi bagaimana pesan ilahi itu disampaikan. Nah, ini jelas beda ya. Jadi ini orang Kristen di Indonesia begitu. Ya, yang dimaksud dia sama. Mereka juga bilang Allah berfirman, gitu kan? Tuhan berfirman, tapi beda gitu. Kalau kita mengatakan Allah berfirman dalam qala Allah Ta'ala, itu lafadznya dari Allah, kalamullah, bukan kata-kata manusia, bukan dikarang oleh manusia. Tapi kalau orang Kristen mengatakan Tuhan berfirman, firmannya itu sudah ditulis seperti ini, dan itu mempengaruhi. Ya, makanya beda. Saya pernah, bukan iseng sih, saya ikut kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ini. Ada kuliah cara menafsir Alkitab. Satu kelas pendeta semua. Cuma saya sendiri yang enggak pendeta. Itu diskusilah mereka tentang kenapa kok menulis satu peristiwa itu sama, apa namanya, beda-beda. Peristiwanya sama, tapi antara Markus, Matius, Yohanes, Lukas ya, bukan lupakan kasus. Markus katanya makelar kasus, ya, bukan itu. Ini Markus beneran ini. Markus itu beda-beda caranya. Jadi ikut berpengaruh seperti yang ditulis di sini. Ya, pengaruh persepsi, pengaruhnya hal-hal yang disukai, yang tidak disukainya, pendidikan dan seterusnya. Nah, ini konsep Kristen. Ini masih Kristen. Yahudi bagaimana? Ini mohon sekalian perlu paham ya. Kan kita ini kan disuruh beriman pada kitab-kitab Allah. Kan rukun iman kita itu artinya iman pada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi kita bukan hanya wajib iman sama Al-Qur'an loh, kita wajib iman pada kitab-kitab Allah. Kalau ditanya kitab Allah yang mana? Ya. Jadi kita iman kepada Taurat. Taurat yang mana? Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Sebab orang Kristen dan Yahudi sekarang pakai istilah Taurat juga. Dan mereka bilang Torah. Torah itu bagi Yahudi Kristen adalah Pentateuch. Pentateuch artinya 5 kitab. 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Jadi kalau orang Kristen bawa Alkitab itu tebel gitu ya, itu sekitar 2/3-nya itu namanya perjanjian lama, Old Testament. Kenapa orang Kristen bilang itu Old Testament? Karena itu kuno. Old Covenant itu perjanjian Moses dengan Tuhan, kata mereka, itu lama. Kami sudah punya perjanjian baru antara Yesus dengan Tuhan. Makanya dibilang ini lama, ini baru. Yang disebut perjanjian lama itu adalah kitab Yahudi. Orang Yahudi nggak mau dibilang kuno. Orang Yahudi bilang ini kitab kami. Yang Old Testament itu kitab Yahudi. Ya. Sebab orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, nggak percaya sama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita lihat ya, kalau Yahudi itu dia menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad. Orang Kristen menolak Nabi Muhammad. Orang Islam menerima semua nabi. Nah, itu bedanya. Enaknya kita jadi orang Islam. Ya, jadi kita la nufarriqu baina ahadim mir rusulih gitu. Jadi sekarang kalau nanti
tolong lihat, dicek di buku-buku pelajaran agama anak-anak kita, misalnya ada buku, dicek bener nggak dia jelasin tentang Taurat itu. Jadi kalau misalnya sebab Taurat bagi Yahudi Kristen itu 5 kitab pertama itu, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, itu 5. Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, yang 5 itu yang disebut Taurat sekarang ini. Yahudi Kristen menyebut Taurat. Nah sekarang kalau kita ditanya sikap kita terhadap Taurat ini bagaimana, kita akui nggak, kita imani nggak, wajib nggak kita iman sama Taurat yang sekarang ini? Wajib nggak? Hah? Ini gimana? Wajib atau tidak? Iya, Rasulullah SAW bersabda begini, kalau ahlul kitab membawa berita, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya, jadi terhadap kitab mereka kita disuruh Rasulullah jangan menolak, jangan menerima gitu. Jadi artinya ya jangan imani tapi jangan ditolak juga gitu loh. Jadi mungkin saja pada kitab mereka masih ada kebenaran, ya. Memang ada beberapa ulama kita pun mengakui di kitab-kitab mereka itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Nah, gitu. Sisa-sisa kebenaran. Cuma sekarang tahunya gimana itu benar atau tidak? Tahunya dari Al-Quran, gitu. Karena Al-Quran nanti satu-satunya kitab yang benar, yang otentik sekarang ini. Wahyu yang terjaga, terpelihara itu hanya Al-Quran. Saya pernah mengambil satu mata kuliah Oriental Filosofi tentang Hinduisme. Kebetulan ada profesornya itu. Ada kita kaji kitab Hindu, namanya Upanishad. Di dalam kitab Upanishad itu ada beberapa ini ayat ya, yang mirip dengan Al-Quran. Ya, misalnya bicara tentang Tuhan yang satu, ya, the one, ya, yang satu. Jadi ketika di Upanishad orang Hindu tidak bicara lagi Tuhan yang banyak, mereka bicara Tuhan yang satu, yang Maha Pencipta, yang Maha ini. Oh mirip. Saya tanya sama profesornya, mungkin nggak Upanishad ini dulunya wahyu? Ya, bisa, ya tidak tahu, karena riwayat kitab ini kita tidak tahu. Ya, mungkin saja kapan ditulis juga, siapa yang nulis, nggak ada ininya. Bagaimana mengverifikasi itu nggak bisa diverifikasi. Ya, jadi sekarang ini kita sebagai orang Muslim, satu-satunya kitab yang bisa kita pastikan itu wahyu dari Allah, ya cuma Al-Quran. Maka nanti yang tidak sesuai dengan Al-Quran, ya ada batil gitu aja gampangannya. Nah kita sifatnya tidak mengimani, karena Rasulullah jangan imani dan jangan ditolak. Jadi tawakuf saja. Ya mungkin juga ada, mungkin juga tidak. Karena kenapa begitu? Karena mereka sendiri mengakui. Ini kitab Yahudi ini, agama Israel kuno ini. Cuma ini yang nulis orang Kristen. Jadi saya kalau Yahudi tapi yang nulis orang Kristen nih, mereka suka pakai kata Allah. Ini hasilnya. Jadi mereka mengakui kitab Yahudi itu adalah kitab yang sudah bertahun-tahun ya diubah-ubah. Ini pengakuan mereka sendiri ya. Ada beberapa kesulitan yang harus kita hadapi jika kita hendak membahas bahan sejarah Perjanjian Lama secara bertanggung jawab. Sebab yang utama ialah bahwa dalam proses sejarah ada banyak sumber kuno yang diterbitkan ulang atau yang diredaksi, diolah kembali oleh penyadur. Proses penyaduran turun-temurun itu ada untung ruginya. Salah satu keuntungannya ialah bahwa sumber-sumber kuno itu dipertahankan dan tidak hilang atau terlupakan. Namun ada kerugiannya, yaitu adanya banyak penambahan dan perubahan yang secara bertahap dimasukkan ke dalam naskah, sehingga sekarang sulit sekali untuk menentukan bagian mana dalam naskah-naskah historis itu yang orisinal dan bagian mana yang merupakan sisipan. Jadi orang Yahudi sendiri ya, mereka mengakui kitabnya ini yang mana yang asli, yang mana yang sisipan sudah tidak diketahui lagi ya. Karena sudah ribuan tahun ditambah, dikurang, diedit gitu ya. Itu. Nah, kita alhamdulillah nggak ada. Dalam sejarah Islam itu Al-Qur'an nggak ada. Editing Al-Qur'an itu nggak ada. Ya, proses editing Al-Qur'an nggak ada. Yang nulis juga tidak ikut ini. Hanya Rasulullah pun tidak seperti penulis-penulis yang lain. Ini seorang pakar Perjanjian Baru New Testament di
kalau nggak salah Princeton University di Amerika. Nah, dia mengakui ketika menafsirkan Bible yang jadi problem itu dua. Satu, tidak ada dokumen Bible yang original, yang asli. Dan kedua, bahan-bahan yang ada pun sekarang bermacam-macam, berbeda satu dengan lainnya. Sambil contoh, ini seorang penulis Kristen meriwayatkan tentang kitabnya. Ya, jadi kok Bible sampai sekarang ini ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu melalui proses yang panjang, ya, editing dari sekian, ya, penemuan arkeologi biblika kan mereka tidak dihafal, ya. Dari 1890 sampai 1776 telah menghasilkan 5.366 temuan naskah purba perjanjian baru bahasa Yunani yang berasal dari tahun 135 sampai 1700 Masehi. Terdiri dari 3.157 manuskrip yang bervariasi ukurannya. Dari 5.366 salin naskah itu, jika diperbandingkan, beberapa sarjana perjanjian baru menyebutkan adanya 50.000 sampai 300.000 perbedaan kata-kata. Jadi sekian banyak Bible itu ya, perbedaan katanya itu ada 300 ribuan. Ya, jadi sudah melalui proses editing, disadur, diedit sampai menjadi sekarang gitu. Nah, ini nggak kita alami dalam Al-Quran. Misalnya, kalau orang sekarang menemukan satu manuskrip Al-Quran, pasti sama. Kenapa? Karena di masa Sayyidina Utsman bin Affan, seluruh naskah Al-Quran, ya, yang dimiliki oleh sahabat secara personal waktu itu dimusnahkan. Ini nanti orang-orang liberal menuduh itu Utsman otoriter, karena semua mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsmani dimusnahkan. Nah, kenapa dimusnahkan? Karena catatan-catatan pribadi para sahabat waktu itu belum tentu sama dengan Al-Quran yang sepenuhnya. Kan ini ya, Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu berhasil mendidik, ya, bangsa Arab yang sebelumnya bangsa yang tidak kenal tradisi tulis menjadi bangsa yang gila tulisan, ya. Waktu itu bahan untuk menulis tidak mudah, tapi sahabat-sahabat Rasulullah ini mereka secara pribadi itu menulis. Ada tulisannya yang lengkap, ada mushaf sahabat ini tidak semuanya lengkap, kan mereka tidak selalu 24 jam bersama Rasulullah. Rasulullah itu ada sekitar 60 penulis wahyu, ya. Dan tidak semuanya kemudian yang tidak sahabat-sahabat secara pribadi itu mencatat terus, tidak. Makanya kalau bayangkan aja ya, ini kalau bukan kebijakan ijma sahabat waktu itu, andaikan waktu itu mushaf-mushafnya, misalnya mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya itu gak dimusnahkan, suatu ketika misalnya ya, mushaf ini sudah ditemukan, manuskrip ini kan jatuh, ya, mungkin diwariskan dan seterusnya. Ketika sampai ke generasi kesekian dibaca, loh, kok Quran saya beda? Ada berapa ayat yang nggak ada, gitu. Muncul kekacauan. Ini kenapa jasa terbesar Sayyidina Utsman itu ketika mengkodifikasi Al-Quran. Sebab umat Islam selamat dari perpecahan soal mushaf. Ya, itu yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika minta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq segera bukukan, jangan sampai yang menimpa orang Yahudi Nasrani itu akan menimpa umat Islam. Jadi luar biasa, ya. Karena Rasulullah waktu beliau wafat, Rasulullah tidak meninggalkan sebuah mushaf tertulis, tapi Al-Quran kan dihafal waktu itu. Nah, ini perlu, yang saya katakan kodifikasi ini perlu kita pahami, karena nanti proses kodifikasi atau penghimpunan Al-Quran ini prosesnya manusiawi. Ya, manusiawi, tapi manusiawi yang begitu ketat, tidak memungkinkan terjadinya kesalahan. Sampai Zaid bin Thabit nanti waktu mau memasukkan satu ayat dalam mushaf, itu beliau kasih syarat, harus ada yang ayat selain dihafal ayat itu, juga harus ada saksi, 2 orang yang menyaksikan ayat itu ditulis di masa Rasulullah. Jadi ketat sekali, gak ada seperti itu, ya, satu buku di dunia ini. Oleh karena sekarang ini beda sekali ya, kalau misalnya saya suka mengambil contoh ini, kalau
Ini Alkitab tahun 68. Saya nggak ngerti kenapa orang Kristen pakai nama Alkitab. Ya, padahal sebetulnya istilah Alkitab ini tidak tepat. Mereka bilang Holy Bible. Sebetulnya buku. Ya, Bible itu dari kata biblos, itu buku kecil maknanya. Bible itu buku. Tapi ya itu mereka suka karena di Indonesia orang pakai kitab Al-Qur'an, tambahi Alkitab. Ya, gitu loh. Jadi memang di Arab mereka dipakai kitab Al-Muqaddas, Holy Bible, ya, kitab Al-Muqaddas. Memang di sana pakai kitab. Tapi bahasa Indonesia kan mestinya jangan pakai kitab dong, ya kan? Al-buku atau apa gitu nggak apa-apa, ya. Ini jadi Alkitab, ya ikut-ikutan. Nah, coba sekalian ya lihat ini kitab Imamat. Kitab Imamat ini biasanya kitab hukum, ya, hukum Taurat ini ya, Taurat tadi itu. Kalau kita baca hukum dalam kitab Taurat ini luar biasa ketatnya. Contoh ini coba, Ibu sekalian lihat ya. Ini soal binatang yang diharamkan aja ini ya. Pasal 11 ini. Sebermula maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Firman-Nya kepadanya, katakanlah ini kepada segala Bani Israel, bahwa inilah dia binatang yang boleh kamu makan daripada segala binatang yang berkaki empat di atas bumi, daripada binatang yang berkaki empat segala yang kukunya terbelah dua, yaitu yang bersiratan kukunya serta yang memamah biak, bolehlah kamu makan. Tetapi tiada boleh kamu makan daripada segala yang memamah biak sahaja, atau yang terbelah kukunya sahaja seperti unta, karena sungguh pun ia memamah biak tetapi kukunya tiada terbelah, maka haramlah ia kepadamu. Nah, unta itu haram, ya. Dan kelinci, nah, kelinci juga haram loh. Orang Kristen tuh nggak boleh makan kelinci, karena sungguh pun ia memamah biak tetapi kukunya tiada terbelah, maka haramlah ia kepadamu. 6. Dan kawelu, karena sungguh pun ia memamah biak tapi kukunya tiada terbelah, maka haramlah ia kepadamu. Nah, pasal ayat 7-nya, dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya, tapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Janganlah kamu makan daripada dagingnya, dan jangan pula kamu menjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu. Babi itu haram. Kalau kita baca ini kan jelas, ya kan? Oh, jelas teksnya haram lah. Malah ini lebih jelas dari Al-Quran, ya kan? Al-Quran hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Ya, kalau ini jelas, jangan sentuh bangkainya, jangan makan dagingnya, gitu. Jadi kalau kita boleh menduga, ya boleh menduga ini ya, ayat ini sepertinya asli, sepertinya karena cocok dengan Al-Quran, gitu ya, diharapkan. Sampai sekarang orang Yahudi yang berpegang pada ini nggak mau makan babi. Ya. Nah, sekalian, saya langsung loncat. Saya tuh ngumpulkan beberapa terjemahan Bible tuh. Yang tertua saya dapat 68. Kadang capek juga beli edisi baru, karena tiap edisi itu nanti berubah. Jadi kalau saya edisi, saya buka berapa ayat kemarin apa bunyi. Ini kita banding-bandingkan. Kan dia tiap edisi nanti berubah, gitu. Jadi kalau misalnya kita nulis nih ya tentang Bible, harus jelas. Kita kutip ayat Bible itu harus jelas. Penerbitnya mana, edisi tahun berapa, gitu harus jelas. So, nanti beda-beda teksnya, gitu. Nah kalau Al-Quran nggak perlu terus. Al-Quran insya Allah ya pasti sama, mau Departemen Agama ya terbitan Al-Kausar atau mana sama, nggak usah. Pokoknya Yasin ayat sekian cukup, ya. Mau terbitan mana saja sama. Nah ini yang 2007 nih, coba. Lembaga Alkitab Indonesia ini lembaga resmi di Indonesia yang menerbitkan Bible untuk Kristen maupun Katolik. Dia menerbitkan 2 versi Bible 2007 ini. Satu versi yang resmi, satu lagi yang ini bahasa Indonesia masa kini. Nah, jadi ini bahasanya bahasa gaul yang ini, bahasa Indonesia masa kini. Sama, lihat ya, binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, di edisi yang BIM ini, edisi bahasa Indonesia kini,
binatang yang halal dan haram. Ya, lihat. Saya langsung ayat babi aja. Nah, nih. Nomor 7 ini kan kata babi tadi sudah berubah. Ya. Demikian juga babi hutan. Babi sama babi hutan sama nggak? Nah, ini nggak boleh kalau dalam Al-Quran, ya, nggak boleh. Tapi saya lihat, coba lihat di edisi yang sama 2007, ya, ini edisi BIM, edisi gaulnya. Ini jangan makan babi. Jadi lembaga yang sama, tahun yang sama, menerbitkan dua versi, beda. Ya, beda, satu babi hutan, satu babi. Nah, gitu. Ada buku judulnya Who Wrote the Bible? Ya, Richard Elliot Friedman. Dia menulis, dia katakan, it is a strange fact that we have never known with certainty who produced the book that has played a central role in our civilization. Five Book of Moses. It is one of the oldest puzzles in the world. Ya, dia katakan ini adalah salah satu teka-teki paling kuno. Sebetulnya siapa yang nulis ini? Jadi mereka bingung. Kok kitab ini tiba-tiba ada dan memainkan peran penting? Contohnya misalnya nama-nama orang barat itu diambil dari Bible. David Beckham, kan? Tahu David Beckham? Ya, orang Inggris. David Beckham. David, ya. Orang kita juga suka pakai nama David kan? Padahal di dalam Bible, ya, kalau menurut saya malu harusnya orang pakai nama David. Karena kalau dalam Bible disebutkan David itu istrinya 300, gundiknya 700. Ya. Dan David itu masih berzina lagi. Ya, dengan perempuan namanya Batsheba. Batsheba itu istri panglima perangnya sendiri namanya Uria. Ya, setelah berzina, David mau kawin sama Batsheba ini. Dijebaklah panglima perangnya itu, dikirim ke medan perang yang sangat ganas, akhirnya dia mati, baru istrinya dikawinin. Jadi kalau David di dalam Bible, ya, itu raja yang curang gitu loh, jadi curang. Memang dia King David, ya, raja, tapi suka, ya, orang pakai nama-nama dalam Bible banyak dipakai orang. Nah, salah satu dampak dari orang Yahudi dan Kristen, mereka tidak punya sandaran, ya. Jadi tadi bacaan itu kan sanad, kita sampai pada Rasulullah, Alif Lam Mim kita tahu bacanya, Yasin tahu, Al-Quran itu karena riwayat. Kalau kenapa kita baca begini? Ya memang itu yang diajarkan Rasulullah, ada riwayatnya. Sekarang kan masalahnya orang Yahudi tidak tahu bagaimana dia membaca kitabnya itu. Kan tadi kita tahu riwayat Yahudi itu kan mereka people of the book, bookis, mereka tergantung pada tulisan. Jadi kemana-mana mereka pegang tulisannya itu kan diedit, ya, diedit sama mereka di kitabnya itu, ya, jadi kitab tertulis. Akhirnya mereka spekulasi karena membaca, karena ini konsonan semua juga, konsonan semua. Nah, yang lain mereka berani spekulasi. Begitu sampai kata mereka ini nama Tuhan katanya, mereka bingung. Ini kan huruf, ini konsonan yod, ya, ya kalau gitu Arabnya. He ini apa namanya? Ha, ya. Ini wawu, mirip nih bahasa Arab. Ini wawu nih. Ini wawu Ibrani, bahasa Israel. Ini he. Jadi yod, he, wawu, he. Ini. Nah, orang Yahudi itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ini tidak tahu cara membacanya. Kan konsonan semua. Mereka ada larangan di dalam Bible, ya, Bible Yahudi itu ada larangan jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Akhirnya mereka takut, bacanya gimana sih ini? Ini kan nama Tuhan, gitu loh. Ceritanya itu gitu. Kan kita dilarang nyebut nama Tuhan sembarangan. Padahal kita nggak ngerti bacanya. Akhirnya muncul
Ini disebut dengan misteri tetragrammaton. Misteri 4 huruf. Tetra itu kan 4, ya. Misteri tetragrammaton. Dalam agama Yahudi ini yang menjadi misteri terbesar sampai sekarang. Orang Yahudi itu nggak ngerti. Kalau saya pernah ngetes tuh di Manchester dulu, saya masuk ke satu sinagog, saya tes penjaganya, saya suruh baca karena seperti di mihrabnya, di altarnya itu ada tulisan kayak gitu. Itu saya tahu ini nama Tuhan Yahudi, mesti dia nggak mau baca. Saya terus, bagaimana Anda baca itu? Dia nggak mau baca. Ya, itu nama Tuhan, tapi nggak ada. Ya, jadi orang Yahudi itu sampai sekarang nggak ngerti gimana manggil Tuhannya. Itu. Nah, jadi ini Yahudi. Mereka bilang Yahweh sebagian. Tadi kan spekulasi kan. YHWH itu kan bisa dibaca Yahweh, Yahuwah, Yahawah, Yihiwi, bisa juga. Terserah aja baca, kan spekulasi, bisa dibaca macam-macam. Nggak ada vokalnya gitu loh. Jadi gimana bacanya? Maka Yahweh itu apa? The God of Judaism. Ya, Tuhan agama Yahudi. Sebagaimana tetragrammaton, itu yang disebut dengan tetragrammaton, 4 huruf mati itu, may have been pronounced, mungkin dulu diucapkan. By Orthodox and many other Jews, God's name is never articulated. Jadi bagi kaum Yahudi Ortodoks dan banyak Yahudi yang lain, nama Tuhan tidak pernah diucapkan. Nah, itu bedanya. Kita punya nama Tuhan kita. Yahudi Kristen tidak punya nama. Itu yang bingungkan sekarang. Dunia ini kacau gara-gara Yahudi nggak tahu nyebut nama Tuhannya gitu. Jadi kalau dulu ada siapa? Pak Bush kesini ya, George Bush dulu sebelum Obama, itu tanya, Pak Bush, nama Tuhan Anda siapa? Gak ada. Jadi kalau Anda manggil Tuhan gimana? Ya Tuhan. Oh my God, kan gitu paling. Jadi dia, oh my God, oh my Lord. Jadi Tuhanku, your God, your Lord. Ya itu, jadi itu. Tapi namanya siapa? Mereka paling jauh sampai mengatakan Tuhan itu. Ya, the God. Nah, ini yang dulu Pak Nurholis Majid terkenal dulu ya, menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu, atau tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Ya, masih ada pengikutnya banyak juga. Saya pernah belum lawan debat juga dengan pengikutnya, ngotot kan nggak, memang katanya Allah boleh diterjemahkan dengan Tuhan. Saya bilang nggak bisa dong, Allah itu nama nggak bisa diterjemahkan. Susilo itu nama ya, jangan diterjemahkan. Bush itu nama, kalau diterjemahkan apa? Dulu Menteri Luar Negeri Amerika yang lama, perempuan itu apa? Condoleezza Rice. Kalau diterjemahkan jadi jangan diterjemahkan. Ya, jadi nama itu nggak usah diterjemahkan. Itu nama, ya, ismul alam, proper name ini nggak boleh diterjemahkan. Nah, ini masalahnya namanya nggak diketahui. Gimana manggil Tuhan? Ya, ini yang jadi problem. Ya, jadi kaum Yahudi tidak tahu nama Tuhannya. God's name is never articulated. Nama Tuhan tidak pernah diucapkan. Itu ya. Jadi ini karena nggak ada sanad, nggak tahu gitu loh. Salah satu korbannya ya sudah sampai sekarang. Tapi akhirnya mereka bikin alasan kan. What is in a name? Ya. Apa arti sebuah nama? Kata Shakespeare kan, mawar itu bukan namanya yang penting harumnya. Jadi bunga mawar tetap bunga mawar, yang penting harumnya seperti mawar, bukan namanya. Kalau kita mengatakan, loh nama juga penting, gitu. Kita ya penting harumnya, ya penting namanya, ya kan? Saya nggak tahu dulu ada seperti mawar itu ada bunga, maaf di orang Jawa bilang bunga telek pitik. Ada kan bunga itu apa namanya? Bunga. Kan nggak enak kalau dikasih nama mawar ya. Mawar itu nama.
bunga mawar. Kalau kita orang Islam sekalian, nama Tuhan kita jelas, Allah. Qul innani anallah. Kita nggak pernah berselisih. Nggak ada orang Islam diskusi kayak begini. Alif lam lam ha itu tulis pakai huruf apa saja, A L L A H. Ada yang nulis lagi A L L O H. Saya lihat lagi ada yang nulis apa aja tulis ya, pakai Wono Coroko lah, pakai apa Cina, tetap bacanya Allah. Ya, kita ketemu Allah dikasih bak, ya bak kosam jadi billahi, tallahi, wallahi, sama. Ini yang luar biasa dari Al-Quran itu, orang Islam tidak berselisih masalah begini, selesai. Sedangkan Yahudi masih diskusi, gimana baca 4 huruf mati ini, nggak ketemu. Maka mereka bilang akhirnya udahlah, kita nggak boleh sebut nama Tuhan sembarangan, ya itu hak mereka lah ya. Kenapa mereka begini? Karena mereka nggak mau masuk Islam. Mereka nggak mau iman sama Nabi Muhammad, itu pangkal masalahnya. Kalau mereka iman sama Nabi Muhammad, selesai urusan. Dia cari, nyusun sendiri, ya sudah. Ya, itu makanya dikatakan mereka al-makdzub, kata Rasulullah, al-Yahud, karena mereka yang merusak agama mereka. Mereka yang menyembunyikan kitab-kitab Allah, mereka merubah. Ya, afatatma'una ayyu'minu lakum faqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini salah satu sifat Yahudi yang dibongkar dalam Al-Qur'an. Apa kalian ingin ya segolongan mereka itu kaum Yahudi ini akan beriman kepadamu? Dan sungguh telah ada segolongan mereka wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Mereka sudah mendengar kalamullah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubah-ubahnya. Mim ba'di ma aqaluhu, mereka mengubah itu setelah mereka paham, bukan orang bodoh. Wa hum ya'lamun, dan mereka paham betul apa yang mereka lakukan. Sengaja merusak ayat-ayat Allah. Ya. Dalam ayat 79-nya surat Al-Baqarah apa itu? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Nah, itu. Yang kedua kemudian mereka menulis sesuatu yang tadi kan menerima ayat Allah kemudian dirusak. Cara yang kedua mereka menulis sesuatu, mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Itu sesatnya mereka, ya. Kemudian sekalian kita perlu menyadari betul karakter Al-Quran ini yang unik ya. Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan Yahudi dan Kristen. Enggak ada kitab lain seluruh dunia ya. Kitab Buddha tidak, Hindu tidak, Konghucu tidak, Sikh tidak, kitab aja kan. Satu-satunya kitab yang mengkritik Yahudi Kristen itu ya cuma Al-Quran. Ya, maka kita sering dengar walang tardu angkal Yahudi, itu nggak usah heran. Memang namanya Al-Quran ini membuat Yahudi Kristen nggak bisa tidur. Ya, karena Al-Quran itu satu-satunya kitab yang mengoreksi. Nah ini Al-Baqarah 75, ya, 79. Contoh begini ya, yang disebut agama Kristen itu apa sih? Kristen itu bukan agamanya Nabi Isa ya. Ada buku pelajaran masih menyebutkan agama Kristen pembawanya Nabi Isa, agama Yahudi pembawanya Nabi Musa. Itu tidak betul. Agama Kristen tidak dibawa oleh Nabi Isa. Bahkan orang Kristen itulah yang merusak agamanya Nabi Isa. Karena agama Nabi Isa agama tauhid, agama Islam. Dirusak oleh orang Kristen. Ya, Nabi Isa diangkat jadi Tuhan. Itu masalahnya. Ya, ini bukan masalah kecil, ngangkat orang jadi Tuhan itu masalah. Itu masalah besar. Ya, bukan perkara kecil. Ada ngangkat orang jadi RT aja masalah. Sudah ada RT ya kan? Ada angkat lagi RT baru, masalah kan? Itu loh. Ya, udah ada ketua Demokrat, diangkat lagi ketua Demokrat, masalah. Makanya sebelum diangkat yang lama copot dulu kan gitu. Itu nggak benar itu. Ini Tuhan loh, nggak main-main. Makanya Allah itu murka, diserikatkan. Itu. Jadi manusia aja nggak suka kan, apalagi Tuhan. Ya, makanya Allah murka dalam surat Maryam
Ya, ayat 88 sampai 91 Allah berfirman wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian yang mengatakan Allah punya anak itu telah melakukan kejahatan serius, kejahatan yang besar. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan Allah punya anak. Watang syakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Anta aulir rahmani walada, karena mereka menuduh Allah punya anak. Ini bukan sembarangan, ya. Jadi jangan tentang kerukunan kemudian mengorbankan akidah. Kita menghormati, silahkan mereka percaya mereka, tapi kita punya keyakinan itu tidak benar, karena dalam Al-Quran jelas, ya. Makanya jangan dicampur-campur. Kenapa kita tegas soal percampuran-percampuran? Kita menghormati, tapi bukan dicampur-campur, ya. Ini masalah serius. Jadi ajaran Kristen teman sekalian, ya, intinya itu di dua. Yang namanya Christianity, kekristenan, itu adalah agama yang mengatakan, ini konsep dasarnya adalah crucifixion and resurrection. Itu yang disebut Christianity, kekristenan. Itu dua ini konsep dasarnya. Dia percaya Yesus mati di tiang salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Itu yang dikritik oleh Al-Quran. Itu yang ajaran dasarnya. Al-Quran membongkar dari dasarnya. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi seseorang diserupakan. Sebenarnya dalam cerita Bible itu begini, kalau menurut versi Bible, ya, setelah Yesus disalib, kita bisa bayangkan waktu itu, ini versi Al-Quran. Jadi ada versi Al-Quran di Bible itu ada ketemunya. Ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang Romawi, kan nggak suka nih, Yahudi nggak suka. Tapi ketika mau ditangkap, mau disalib, baru di situ diserupakan, gitu loh ininya, diserupakan. Artinya Nabi Isa diselamatkan. Tapi kan kita bisa bayangkan masyarakat waktu itu kan tidak tahu. Wujud yang disalib itu kan wujudnya siapa? Yesus, gitu loh. Wujudnya Nabi Isa. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa juga yang nggak ngerti proses ini, dia melihat, loh, kok dia disalib, itu. Sampai kemudian setelah Nabi Isa itu pada hari ketiga kan meninggal disalib itu, dimasukkan dalam gua di Timur Tengah. Itu kalau waktu itu meninggal itu dimasukkan gua, dikafani. Di Bible ada cerita dikafani, nggak pakai jas. Ya, Nabi Isa itu waktu meninggal di kafani. Maaf, Nabi Isa, Yesus ini versi Kristen ya, ini versinya Kristen. Setelah di kafani pada hari ketiga, dan ini ceritanya ini yang jadi krusial nanti itu di versi Bible, datanglah seorang perempuan namanya Mary Magdalena, melongok kubur Yesus, dibuka batunya, loh, kok Yesus sudah nggak ada? Kata Mary Magdalena ini, yang sisa tinggal kain kafannya. Jadi misteri ini, kemana perginya Yesus? Gitu mereka. Waktu itu sudah selesai. Kalau waktu itu ya sudah selesai ceritanya bahwa Yesus dikubur, selesai, meninggal sudah. Tiba-tiba apa? Cerita Mary Magdalena itu dikembangkan oleh Paulus. Dikembangkan. Paulus bilang begini, Yesus tidak mati sia-sia. Gitu. Dia mati untuk menebus dosa manusia. Nah, ini akhirnya jadi Kristen. Gitu loh. Doktrin ini jadi Kristen. Ini makanya disebut Paulus. Kalau dalam bukunya Michael Hart, 100 tokoh berpengaruh di dunia, nomor 1 yang paling berpengaruh Nabi Muhammad, nomor 2 Paulus, gitu. Nomor 3 baru Yesus. Iya betul, versi Michael Hart. Tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu nomor 1-nya Nabi Muhammad, nomor 2-nya apa? Paulus, ya, nomor 3-nya Yesus. Jadi Yesus kalah sama Paulus, gitu. Karena memang dalam pandangan orang Kristen nih, ini orang Kristen nih, Paulus lebih penting. Dialah yang kemudian memberikan tafsir terhadap kematian Yesus. Itu jadi ajaran pokok Kristen, gitu. Ya. Kalau kita udah tegas sikap kita, masalahnya bukan doa disalib itu. Yang penting Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan, gitu. Ya. Jadi kalau mengangkat Muhammad jadi Tuhan, syirik.
Ini. Nah, karena keistimewaan Al-Quran seperti itu sekalian ya, dari dulu Al-Quran itu banyak dicoba untuk diruntuhkan. Orang yang benci Quran itu banyak banget. Di masa Rasulullah banyak nabi-nabi palsu. Yang terkenal terbesar namanya Musailama Al-Kadzab ya. Dia buat Quran tandingan lah kira-kira gitu loh. Jadi katanya kalau di Quran ada surat Al-Fil, dia bikin juga surat Al-Fil, surat gajah. Dia bikin Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzanabun wabil wa khurtum tawil. Gajah, apakah gajah itu? Dan apakah yang kau ketahui tentang gajah? Dia punya ekor yang buruk dan belalai yang panjang. Gitu. Ini wahyunya Musailama Al-Kadzab. Ya. Dia bikin lagi, nggak puas dia. Oh, kok di Quran nggak ada surat kodok? Yang ada kan surat semut, ya kan, surat lebah, surat sapi, gitu ya. Saya dulu makanya kuliah kedokteran hewan, karena di Quran banyak hewan. Ya. Surat kodoknya begitu. Ya tifta'u bintu tifta'ain, naqi ma tanqin, nisfuki filma wa nisfuki fitin, lal ma'u takdirin wala syaribu tamnain. Wahai kodok, anak dari dua kodok. Bener juga ya. Wahai kodok, anak dari dua kodok ya. Bergemuruhlah suaramu katanya, separuhmu di air dan separuhmu di daratan. Tidaklah engkau kotori air dan tidaklah engkau halangi orang yang meminumnya. Ini surat kodok. Jadi mereka ingin meruntuhkan ya waktu itu, karena Al-Quran itu mencengangkan bangsa Arabnya. Ini memang kita ruginya kalau kita belum sampai makom mengerti bahasa sastranya Al-Quran. Karena kalau ketika itu orang-orang Arab terkenal ahli sastra. Jadi kalau mereka tahu, oh ini Al-Quran ini wa ma huwa biqauli syair wa ma huwa biqauli kahin. Ya, Al-Quran itu bukan kata-kata penyair, bukan puisi, wa ma huwa biqauli kahin, dan bukan mantra, dia bukan kata-kata dukun. Ya. Jadi ketika itu yang ahli mantra, yang ahli puisi tahu ini pasti bukan bukan puisi gitu ya. Nah, kita belum sampai. Ya mudah-mudahan nanti sampai suatu ketika. Ya, kita memahami sampai sastranya. Ya, jadi kita tahu, oh begini ya keindahan Al-Qur'an itu. Ya. Jadi tahu, oh ini surat kodok ini pasti bukan. Ya. Kemudian sekalian ya, di dalam sejarah perjalanannya Al-Quran ini selalu diserang. Ya, salah satu contoh yang keras menyerang adalah Yahya ad-Dimaski, John of Damascus. Ini tokoh Kristen. Ini riwayat John of Damascus ini ada. Kalau tidak salah ini pas beliau itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi sudah mulai menyerang Islam secara terbuka. Yang diserang siapa? Selalu mereka itu nggak aneh. Pasti yang diserang Nabi Muhammad SAW. Ya. Lihat nanti dari sini ada namanya Abdul Masih Al-Kindi. Ya. Orang yang percaya bahwa Al-Quran berasal dari itu adalah tolol. Muhammad sama sekali tidak membawa mujizat. Nah. Peter the Venerable, ini tokoh Kristen yang sangat terkenal. Dia lahir tahun 1094. Ya. Peter ini terkenal dengan ucapannya begini, I come to meet the Muslim not with arms but with words. Karena dia kan nanti lahir pada saat perang salib. Ya, kata Peter, aku akan menghadapi orang Islam bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Not by force but by reason. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan logika. Ya, and not in hatred but in love. Dan bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Nah, ini hati-hati. Ya, kaum misi Kristen itu tahu, mereka tidak bentak-bentak orang Islam, enggak. Ya, mereka datang dengan bantuan, dengan pujian. Kalau intelektual kita dikasih uang mempan, kelas rendah itu.
Goda dengan duit. Ada yang digoda dengan duit nggak mempan, digoda dengan perempuan nggak mempan. Akhirnya digoda dengan apa? Pujian. Ya, kalau huruf Jawa, Hono Coroko itu mati kalau dipangku. Jadi kalau kita tahu huruf Jawa, kalau diginiin mati. Nah, itu mati dia. Jadi orang Jawa itu kalau diangkat-angkat mati. Gitu ya. Jadi itu caranya dalam politik Jawa, kalaupun nggak setuju, ya jangan ini, ya, harus nampak setuju. Saya berapa tahun jadi wartawan di Istana zaman Pak Harto. Itu terkenal kalau kita tanya apa jawaban Pak Harto kalau menteri keluar dari istana, ya mereka menteri tanya apa respon Pak Harto apa, mereka bilang Pak Harto mantuk-mantuk. Itu kalau Pak Harto sudah mantuk-mantuk begini, apa mantuk-mantuknya Pak Harto setuju belum tentu. Ya. Pak Harto cuma mantuk-mantuk gitu. Ya kita tulis aja Pak Harto mantuk-mantuk gitu. Jadi itu belum tentu setuju. Ya. Itu kok sampai mantuk-mantuk tadi apa ceritanya? Kejauhan. Di pangku, ya di pangku mati. Jadi hati-hati itu ya. Saya teliti beberapa orang gitu ya. Kenapa dia menjadi liberal? Kenapa dia menjadi? Itu banyak sekali yang karena pengaruh pujian. Ya, ketika dia keluar negeri disambut dengan luar biasa. Ada seorang tokoh kita, bayangkan dia ngambil master di McGill. Ketika dia datang ke Kanada, yang menjemput langsung di bandara itu pimpinan kampusnya. Mahasiswa S2 dijemput oleh pimpinan kampus, luar biasa, sangat dihormati. Oh, dia merasa terhormat. Sampai nanti dia muji-muji, luar biasa ini, ramah sekali mereka. Nah itu, ya. Jadi memang harus kita akui, ya, itu seharusnya kita lebih ramah dari mereka gitu, seharusnya. Ya, tapi itu banyak orang yang kemudian lupa. Saya tahu ada beberapa tokoh yang di skenario, misalnya cara mengangkat dia menjadi cendekia internasional itu disiapkan seminar. Di kampus ini, di Washington, di mana disiapkan. Dia diundang ke sana seolah-olah alam ini sudah disiapkan. Nanti begitu sampai sana dia diberitakan. Semua beritanya yang bagus-bagus tentang dia. Akhirnya itu buat dia menjadi tokoh. Ada caranya itu. Itu bukan alamiah, tidak. Ya. Kebetulan yang diangkat pun mampu. Ya, memang pinter. Ya. Dicari yang pinter-pinter lah. Jadi Peter ini begitu, not in hatred but in love. Kata dia, saya untuk menaklukkan orang Islam itu tundukkan. Sebetulnya ada pepatah Arabnya, ahsin ala nasi tastabid qulubahum. Ya, kamu perbaiki manusia itu. Ya, tastabid qulubahum, kamu akan menawan hati mereka, memperbudak hati mereka. Nah, ini hati-hati ya, kadang-kadang orang dibaikin terus gitu ya, nggak terasa. Ini Peter begitu. Sama Peter juga mengatakan Al-Quran tidak terlepas dari para setan dan seterusnya. Dia mengatakan Quran ini adalah diabolical scripture, ya, kitab setan. Ada orang Kristen Ricoldo da Monte Croce, pengarangnya bukanlah manusia tapi setan, ya, dan seterusnya. Nah, Martin Luther juga banyak mengecam Al-Quran juga. Kata Martin Luther yang nulis Quran ini setan gitu. Jadi dulu mereka benci betul ya, karena malah Martin Luther ini saya pernah baca karyanya. Dia karyanya dikumpulkan dalam 50-an jilid, tebel-tebel. Dia pinter. Tapi ada indeksnya itu. Kalau kita buka Quran, mereka bilang Quran itu pakai Quran ya. Itu kita buka pendapat Luther tentang Quran, oh itu kasar sekali cara menyerangnya. Jadi mereka itu benci dengan Al. Kenapa? Karena masa ada kitab yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, itu aja sebenarnya. Kan masalahnya cuma satu aja. Kenapa menolak Yesus itu mati di tiang salib itu? Nggak ada satupun kitab di dunia kayak begitu gitu. Kristen itu kemana aja pergi, dia merasa aman. Tapi begitu dia ketemu Quran,
dibongkar dari asasnya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wa thalithu tsalatsa. Kafir orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Qul huwallahu ahad. Ya, katakan Allah itu satu. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab nanti pada tahun 325, jadi 300-an tahun sebelum Islam lahir itu ada konsili Nikia. Mereka menyusun namanya Nicene Creed, orang Kristen. Itu konsili menyepakati satu doktrin Kristen, salah satunya itu. Yang dilahirkan dari Tuhan Bapa. Ada kata-kata yang dilahirkan dari Tuhan Bapa. Tuhan Anak itu dilahirkan dari Tuhan Bapa. Al-Quran itu seperti kemudian ya, 300 tahun kemudian mengoreksi itu gitu, mengoreksi doktrin yang dirumuskan di Nikea itu. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi kalau saya ada mengibaratkan orang Yahudi Kristen itu ya, sebelum Islam lahir, sebelum Rasulullah diutus, itu nyaman duduk di kursi. Ketika Islam lahir, itu diogrok-ogrok dari bawah. Jadi dia nggak tenang, duduknya juga terus, nggak tenang. Dan itu seperti adik bungsu gitu ya. Al-Quran ini tahu kecurangan kakak-kakaknya, gitu kan. Jadi selama Quran ini terus kayak begini, dia ngoreksi terus kan. Mana ada kitab yang begitu detailnya menguliti sifat Yahudi seperti dalam Al-Quran. Apa coba? Yahudi itu materialis. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayah. Kamu akan jumpai mereka merupakan manusia-manusia yang paling tamak terhadap dunia. Yahudi itu rasis, bangsa paling rasis di muka bumi itu Yahudi. Sampai PBB aja membuat keputusan tahun 75, Zionisme adalah rasisme. Itu keputusan Majelis Umum PBB. Sampai sekarang Israel itu rasis. Ya, bahkan namanya negara Yahudi, negara untuk ras Yahudi. Yang bukan ras Yahudi itu warga negara nomor 2. Itu Al-Quran sudah menggambarkan. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ullah min dunin nas. Katakan ya orang Yahudi, jika kamu mengaku sebagai kekasih Allah satu-satunya, fatamanawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi nggak ada kitab seperti Al-Quran ini yang dengan tepat mengupas sejarah Yahudi, kemudian dibongkar isi perutnya. Ideologi mereka nahnu auliyaullah min dunas, kami kekasih Allah satu-satunya. Itu ideologi mereka. We are the chosen people. Ya, itu. Al-Quran sudah menggambarkan itu. Surat Al-Baqarah itu kan kisah Bani Israel kan. Itu kalau kita baca kan sifat Yahudi lagi apa itu? Raja ngeyel. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, ya, wahai kaumku, Allah sungguhnya memerintahkan kalian menyembelih sapi. Apa jawaban kaum Nabi? Ingat ya, Nabi Musa itu yang menyelamatkan Yahudi dari pembantaian Fir'aun. Setelah diselamatkan, ya, terus dikasih, kamu diperintahkan Allah untuk menyembelih sapi. Apa jawaban kaumnya? Kaum Yahudi itu, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu main-main. Hadirin sekalian, Nabi Musa itu orangnya dalam tanda kutip kayak FPI, kayak Habib Rizik, ya, main pukul mati. Makanya waktu ngadepin Fir'aun, Nabi Musa nggak bisa ngomong kan, minta bantuan saudaranya Harun, karena yang jago diplomasi Harun. Kalau Nabi Musa lihat kesalahan, ditonjok tuh orang. Makanya kan mati tuh orang waktu Nabi Musa dikejar kan. Memang itu Nabi Musa. Makanya kan diambil menantu sama Nabi Syuaib karena badannya kuat kan gitu. Yang waktu nimbah itu Nabi Musa itu jagoan. Ya, itu. Jadi nggak banyak ngomong orangnya itu, tonjok-tonjok aja kira gitu. Nah, diuji oleh Allah kaum yang degil kayak begitu gitu loh. Bayangin kan? Makanya sedih kan Nabi Musa itu di Quran. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasululaikum. Wahai kaumku, ya, kenapa kamu menyakiti aku? Ini bayangkan orang seperti Nabi Musa ngeluh, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Kamu kan tahu aku ini utusan Allah. Sedih, 40 hari ditinggal di Bukit Tursina, udah nyembah patung anak sapi. Kan gitu kan. Jadi itu harap dimaklumi. Ya, memang dunia ini dikacau oleh Yahudi. Waktu itu di sini ada pengajian Profesor Wan Muhammad Nur.
Beliau mengungkap satu buku yang ditulis oleh seorang profesor dari California University, ya, Profesor Kevin McDonald, ada di internet. Profesor Kevin McDonald itu nulis buku, beliau ahli psikologi, judulnya The Culture of Critic. The Culture of Critic. Jadi buku ini membongkar, ya, lucu nih, Kevin McDonald ini membongkar tentang bagaimana dalam abad 20 ini, ya, ilmuwan-ilmuwan Yahudi berhasil menghancurkan intelektualitas orang Barat. Ya. Jadi mereka berhasil mewarnai dunia. Dan lucunya intelektual Yahudi ini mereka tidak saling ketemu, tapi semua punya pemikiran yang sama. Itu kemampuan Yahudi. Ya. Jadi jumlah mereka kecil. Statistik terakhir itu orang Yahudi diperkirakan hanya 13,5 juta orang. Ya. Sama dengan penduduk Jakarta, seluruh dunia. Yahudi seluruh dunia itu nggak sampai 14 juta sekarang ini. Ya, mereka sudah semakin kecil. Ya, orang Islam 1,4 miliar. Ya. Bayangkan. Ya. Nah ini sekalian, ini sekarang yang Al-Quran ini, ya, muncullah era baru. Jadi kalau mereka bilang sebelumnya mereka nyerang Quran dengan cara yang keras, setan segala macam, itu nggak berhasil. Abad ke-19 mulailah era baru dalam studi Al-Quran, yaitu mereka mulai mempelajari Quran dengan serius. Jadi Martin Luther, Peter Venerable, dan itu dianggap mereka emosional. Nah kemudian para ilmuwan Barat ini mereka serius. Ini orang-orang yang serius belajar Al-Quran. Mereka belajar ke Arab, mereka belajar ke Al-Azhar, mereka belajar bahasa Arab. Jadi orang-orang orientalis ini bukan orang Islam, ya, tapi mereka serius sekali belajar Al-Quran. Ya. Lahirlah era di mana kemudian para orientalis ini menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Ini contoh tokohnya Dr. Abraham Geiger menulis buku What Did Muhammad Borrow from Judaism? Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Nah, Noldeke ini orang Jerman, ya, ini nulis buku Geschichte des Quran, sejarah Al-Quran, yang menjadi buku induk dari para orientalis, studi orientalis di Barat. Buku ya, Ani Soros ini, mereka juga, dia menuduh juga. Jadi selalu mereka nanti yang diserang oleh Muhammad. Jadi orang kalau kita lihat sekalian ya, selalu mengatakan pasti ini Muhammad yang menulis Quran. Ya. Nah, sidik jari Muhammad tercecer di seluruh kitab Al-Quran. Maksudnya ini ya pasti Muhammad yang nulis, karena mereka kan nggak percaya Muhammad itu dapat wahyu. Kan masalahnya begini. Ini ada kitab Bible, saya bilang tadi kan, ada Bible, cerita tentang Adam, cerita tentang David, cerita tentang Nuh, cerita tentang Ibrahim. Kemudian muncul belakangan kitab Al-Quran. Quran kan belakangan, gitu ya. Sekarang posisinya gimana melihatnya? Ada yang mirip, cerita Lut, cerita Ibrahim, cerita mirip, tapi ada yang berbeda. Logika orang Yahudi Kristen mengatakan pasti Muhammad jiplak Bible, kan gitu. Gak mungkin Muhammad tuh gak bisa baca tulis, maka mereka selalu gak percaya Muhammad tuh jenius, kata mereka. Masa bisa nulis satu kitab mirip dengan Bible dari mana? Oh, mereka gak percaya Nabi Muhammad SAW itu dapat wahyu. Itu bedanya di situ, namanya worldview kita, posisi kita. Kalau kita sudah syahadat, saya yakin, saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah, maka kita yakin Al-Quran itu kalamullah karena disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Hati-hati sob, orang liberal. Saya pernah di Madura ditanya begitu, Pak, apa betul Quran itu kalamullah? Kan Allah tidak bicara dalam bahasa Arab. Ya. Berarti kan Quran ini bukan kalamullah karena Quran berbahasa Arab. Quran berarti kata-kata Muhammad. Wah, itu sepintas kan agak masuk nih logikanya. Saya bilang, wah itu Anda hati-hati ngomong begitu. Ya. Kalau Anda mengatakan Quran bukan kalamullah, berarti sama dengan Anda mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong. Karena yang mengatakan Quran kalamullah ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bahkan memisahkan mana kata-kata beliau sendiri yang kemudian ditulis dalam hadis, mana Al-Quran.
Jangan sembarangan mengatakan ini bukan kalamullah. Rasulullah mengatakan kalamullah, sudah selesai. Kamu iman nggak sama Nabi Muhammad, itu aja. Kalau nggak iman ya udah. Itu maknanya syahadat kita. Karena kalau syahadat kita nggak kuat, seluruh bangunan logika, seluruh bangunan pemikiran Islam itu diletakkan di atas syahadat ini. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan saya Allah, bukan Yahweh, bukan termogandul, bukan buto ijo, bukan kolor ijo, bukan. Ya, Tuhan saya Allah. Selesai. Yang kedua, Muhammad utusan Allah. Karena kita hanya mengenal Allah melalui utusannya. Ya. Bagaimana memanggil Allah tadi? Kalau enggak kita ikut kacau kayak Yahudi itu. Gimana Anda memanggil Tuhan? Ya, sedangkan Anda tidak percaya sama utusannya. Bagaimana Anda nyembah Tuhan? Enggak ada standar. Ya. Akhirnya ada yang pakai genjreng-genjreng, ada yang joget-joget, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang telanjang, ada yang ini. Yang mana nyembah Tuhan yang benar? Nah, diutuslah utusan Allah. Ini loh caranya. Ya, rukuk itu begini, sujud itu begini, ya, itu diatur. Ini kan sholatnya semua Nabi, sholat kita ini. Nah, jadi akhirnya ada tokoh di ini tokoh dokter bedah Perancis ya, Dr. Maurice Bucaille ini penasaran. Dia orang Kristen waktu itu, ahli bedah. Dia mengatakan, kok orang Barat selalu mengatakan Yahudi Kristen itu Muhammad itu menjiplak Quran, menjiplak Bible. Akhirnya dia buktikan, dia meneliti, ya, tentang hubungan antara Bible, Quran dan sains modern, gitu. Dan ternyata setelah dia teliti, Dr. Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam. Tapi untuk meneliti Quran, dia belajar dulu di Al-Azhar. Itu orang Barat tuh bagus, yang serius. Kalau belajar, dia betul-betul belajar di Quran, belajar ini, akhirnya dia menulis buku ini. Dia buktikan, kata Maurice Bucaille, tidak mungkin ya kitab ini ditulis oleh manusia. Ya, misalnya tentang evolusi embrio. Ya, the Quranic description of certain stages in the development of the embryo corresponds exactly to what we today know about it. And the Quran does not contain a single statement that is open to criticism from modern science. Ini kesimpulan Dr. Maurice Bucaille. Setelah dia teliti, gak mungkin nih kalau bukan wahyu. Gimana? Wong dalam Bible salah malah. Gitu loh. Jadi kalau memang Rasulullah itu mengambil dari Bible, kenapa yang diambil malah salah? Gitu kan? Kenapa yang yang ditulis di Quran malah benar, gak ada yang bisa dikritik sedikit pun. Tahapan-tahapan penciptaan manusia itu. Ini luar biasa. Ya. Bahkan nanti orang Eropa baru mengenal tahap embrio itu abad ke-16 kata dia. Ya. Nah. Yang hebat lagi kata Rasulullah apa? Nah, tentang silsilah Yesus di Bible itu rinci. Silsilah Yesus. Jadi versi Matius ada Yesus ini dari lahir dari ini gitu ya di. Tapi yang unik kata Rasulullah, bagaimana Al-Quran tentang silsilah Nabi Isa itu sama sekali gak bisa dikritik. Dia seperti bisa melompati katanya, melompati hal tertentu yang menjadi kritik. Jadi kalau ini memang karangan Muhammad, bagaimana mungkin Muhammad bisa meloncati hal-hal yang kontroversial di dalam Bible gitu. Itu yang kalau dituduh bahwa Rasulullah itu menjiplak Bible, ini enggak. Ya, jadi banyak penelitian yang sekarang membuktikan ya sudah ini, ya sudah tidak mungkin. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan karangan Muhammad. Nah, tapi sekali lagi ya, kalau tadi yang orientalis, ya sekarang ini orang-orang liberal sudah mulai dan sudah terbuka ya. Koran Tempo 2007 sudah menulis judul artikelnya Pewahyuan Antara Budaya dan Sejarah. Ini pandangannya seperti orang Yahudi Kristen. Al-Quran adalah suntingan dari kitab-kitab sebelumnya yang disesuaikan dengan kepentingan penyuntingnya. Al-Quran tidak bisa melintasi konteks dan sejarah manusia karena ia adalah wahyu, budaya dan sejarah. Nah ini yang kacau nih. Nah dia nulis lagi di Kompas, Muhammad dan kaum cerdik pandai Kristen.
Ya caranya misalnya itu nggak sopan misalnya. Menyebut Rasulullah SAW dengan kata-kata Muhammad itu nggak sopan. Ya. Nah, sekarang ini lebih belum lebih sering ya serangan-serangan pada Quran itu intinya mereka mengatakan Quran itu lafaz dan makna dari Allah. Bukan dari Allah tapi kata-kata Muhammad. Al-Quran adalah rekayasa politik Utsman. Al-Quran adalah produk budaya Arab. Al-Quran masih meninggalkan sunnah mendasar. Ada yang mau buat sekarang ini Al-Quran edisi kritis, the critical edition of Al-Quran. Ini buku diterbitkan oleh Gramedia, ditulis oleh tokoh-tokoh liberal nih. Kalau kita lihat ini konsepnya ada beda sekali Pak, dengan konsep kita. Dia tetap seperti mengatakan ya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Ya. Ini seperti ini. Karena itu menurut Nasir Ahmad tidak bertentangan jika dikatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan dengan teks Muhammad dan teks. Nah ini nggak betul, ya, ini nggak benar. Lafzan wa maknan minallah. Kemudian yang kedua mereka mengatakan Quran ini salah dari awal sebagai sebuah proses manusiawi. Coba perhatikan kata-katanya karena ini bahaya ini. Ini sudah tersebar ya di internet segala macam. Kalau ada teman kita segala macam ini perlu diluruskan nih. Logika orang-orang liberal ini menjebak ya. Seperti ini. Pada mulanya wahyu bersifat oral dan tidak pernah diniatkan secara sengaja sebagai sebuah kitab suci. Pengkitaban adalah upaya belakangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan para generasi kaum muslim selanjutnya. Nah, jadi seolah-olah mau mempertentangkan antara sahabat dengan Rasulullah. Rasulullah enggak, Al-Quran itu enggak dimaksud dikitabkan kok. Sebagai sebuah proses manusiawi, pengkitaban tak lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Klaim keterjagaan Al-Quran dengan demikian harus dipahami bukan dalam konteks manusiawi, tapi dalam konteks ilahi. Ini ada sekali logika ini sangat berbahaya. Jadi mereka mengatakan, karena Quran ini yang menghimpun manusia, enggak turun dari langit, proses manusiawi, maka manusia kan mungkin salah, gitu loh. Jadi ini paham relativisme. Jadi mereka mengatakan karena manusia itu adalah makhluk, ya manusia itu tempat salah, maka mungkin saja Al-Quran itu mengalami kesalahan. Karena yang menghimpun adalah manusia, prosesnya manusiawi. Ini berbahaya. Logika seperti ini berbahaya. Maka sering jangan terjebak kalau orang mengatakan kan kita ini manusia, kita relatif, kita kan bisa saja salah. Betul, ya kita bisa salah. Tapi kalau keputusan kita tentang sesuatu berdasarkan ijma, apalagi ijma orang-orang terbaik di zamannya, tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin salah. Saya katakan ini air, ya. Ini air saya lihat, ya. Kalau kita lihat geraknya air. Kalau hadirin sekalian saya tanya, gelas ini isinya apa? Kalau ada yang mengatakan gelas ini isinya monyet, mungkin enggak? Salah, karena kita sepakati itu. Ya. Kita sepakati, manusia itu sudah sepakat bahwa ini binatang sapi. Maka ada surat Al-Baqarah. Nanti mungkin enggak nanti Al-Baqarah jadi monyet? Ya enggak mungkin, sampai kiamat tetap Al-Baqarah. Ya, khinzir itu haram, khinzir itu babi. Jangan mengatakan begini, ya kan yang diharamkan khinzir. Bahwa khinzir ditafsirkan babi, kan itu tafsir. Kan bisa saja khinzir itu ditafsirkan yang lain, tidak mesti babi. Oh itu nggak benar itu gawat tuh. Karena yang diharamkan di Quran bukan babi loh, khinzir. Diterjemahkan babi kan gitu. Apalagi terjemahan babi Arab, lebih bahaya lagi. Itu kan yang haram kan babi Arab abad ke-7. Ya, babi Jerman abad 21 beda. Sama, babi itu mau babi Arab, babi Tangerang, ya, tetap babi. Ini nggak bisa, jadi ini berbahaya logikanya. Saya kalau orang-orang begini itu kan ada, saya buat perumpamaan begini. Ada seorang profesor, ya, mengajar mahasiswanya. Ya, karena sekarang kan era katanya suka menyesatkan ya, MUI ngeluarkan fatwa sesat itu kecam. Kok MUI merasa benar sendiri dengan pendapatnya? Janganlah menyesatkan orang lain.
Anda sendiri belum tentu benar. Ya, meskipun Ahmadiyah itu jelas-jelas sesat, Lia Eden jelas-jelas sesat, tetap dikatakan belum tentu. Jangan mengatakan yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Kita yang manusia kan relatif. Ya. Saya bilang ada mahasiswa digitukan sama profesornya, mahasiswanya pinter, dia bilang, maaf Pak Profesor, saya tadi yakin betul bahwa profesor itu tidak gila. Ya. Karena saya yakin, ya, dan pasti tidak salah pendapat saya, profesor pasti tidak gila. Tapi setelah profesor mengatakan pendapat manusia jangan dimutlakkan, mungkin saja salah, kita tidak boleh meyakini, saya jadi nggak yakin. Apakah pendapat saya itu benar? Gitu. Saya tadi yakin profesor itu nggak gila, gitu. Tapi sekarang saya jadi, iya kan? Saya jadi nggak yakin. Sesuai dengan arahan profesor kan gitu. Jangan memutlakkan pendapat. Saya yakin profesor itu laki-laki tadinya. Tapi setelah katanya saya nggak boleh memutlakkan pendapat saya dan mungkin salah-salah, saya jadi ragu. Ya ini bahaya. Jadi kita kan nggak boleh, kalau kita sudah yakin, ya, la raiba fi, nggak ada keraguan, ya. Fihi hudalil mutaqin, la raiba fi. Nabi Muhammad tuh nabi, pasti sudah. Jangan mengatakan ya mungkin saja. Ya itu bukan iman namanya. Karena syarat iman itu yakfur bitaghut wa yu'min billah. Dia harus ingkar pada taghut, iman pada Allah. Ini logika ini ya, seperti sederhana, tapi ini banyak yang mahasiswa yang kejebak ini, ya. Kejebak, iya kan manusiawi. Betul manusiawi, tapi bukan orang sembarangan. Sahabat itu bukan orang sembarangan. Kalau yang mengumpulkan Al-Quran, ya, waktu itu adalah preman-preman Senen, nah itu kan baru. Jadi jangan sembarangan asal proses manusiawi. Manusianya yang mana? Gitu loh. Wah, sahabat Rasul itu bukan manusia sembarangan mereka. Itu jadi manusia itu beda, sama manusianya tapi beda. Ya. Ada mahasiswa bilang begini, kan Quran itu kitab terbuka Pak, siapa aja bisa menafsirkan. Kan penafsir juga manusia, mungkin saja salah. Imam Bukhari juga manusia, mungkin saja di penetapan hadisnya salah, namanya juga manusia. Ya betul, Rasulullah juga manusia, sahabat juga manusia, Tukul juga manusia, Inul juga manusia. Saya bilang, kalau Anda, ya, dia mengatakan Quran itu kitab terbuka, siapa aja boleh menafsirkan. Loh, siapa yang melarang menafsirkan Quran? Tapi menafsirkan UUD 45 saja, tidak sembarangan orang dipercaya. Saya bilang, coba Anda mengajukan skripsi, ya, judulnya Tafsir Pasal 33 UUD 45 menurut Profesor Jimli Asidiki. Masuk akal kan? Jadi kalau Anda mengajukan judul Tafsir Pasal 33 UUD 45 menurut Inul, sama manusianya, ya kan? Beda. Itulah makanya jangankan menafsirkan Quran, menafsirkan UUD 45 aja perlu ilmu, perlu otoritas. Ini salah satu yang dirusak ya dalam alam pikiran liberal sekarang ini adalah otoritas. Orang nggak ada otoritas. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh lah ya, buku-buku yang menggugat otentisitas wahyu Tuhan. Ya, ini tesis master di IAIN Jogja. Ini Profesor Steven nulis ini. Meretas kesarjanaan kritis Al-Quran. Nah, ini tadi yang nulis menggugat otentisitas wahyu Tuhan itu sekarang jadi doktor dari UIN Jogja juga, sekarang jadi dosen di STAIN Ponorogo. Dia menerbitkan bukunya ini, Arah Baru Studi Ulumul Quran. Dia dosen Ulumul Quran di STAIN Ponorogo. Lihat kayaknya.
Dalam karya ini saya membedakan antara wahyu, Al-Quran dan Mushaf Utsmani. Ketiganya adalah tiga nama yang kendati mengacu pada satu substansi, tapi kadar muatan ketiganya berbeda. Wahyu sebagai pesan otentik Tuhan masih memuat keseluruhan pesan Tuhan. Al-Quran sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bentuk bahasa Arab oral memuat kira-kira sekitar 50% pesan Tuhan. Dan Mushaf Utsmani sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bentuk bahasa tulisan, bahasa Arab tulis, hanya memuat kira-kira 30% pesan Tuhan. Jadi ada diskon. Ya. Saya juga nggak ngerti ini doktor ulumul Quran. Ya. Gimana ngukur yang wahyu 100%? Turun jadi Quran bahasa Arab lisan tinggal 50% pesan Tuhannya. Bahasa Arab tulis diskon lagi, tinggal 30%. Gimana ngukurnya? Pakai kira-kira lagi. Mana tadi itu? Lucu nih bahasanya. Ya, sekitar. Ya. Hanya muat kira-kira 30% pesan Tuhan. Udahlah ini saya perlu ingatkan betul bahwa sekarang ini serangan-serangan pada Quran di kita sudah terbuka. Bahkan dari kalangan akademisi, ya, dosen-dosen kayak gini nih. Quran perangkap bangsa Quraisy. Pembukaan Quran oleh Utsman, sebuah fakta kecelakaan sejarah. Jadi kalau dulu orientalis pun dulu nggak segala ini, ya. Tapi ini anak-anak fakultas syariah menyerang Quran. Kalau saya nggak saya lulusin ini semua. Iya, gimana mau lulus? Kasih sarjana syariah. Quran aja diserang, ya cara nulisin. Kritik ortodoksisme, mempertanyakan ketidakkreatifan generasi pasca Muhammad. Jadi generasi sahabat itu dibilang generasi tidak kreatif. Ya, Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, ya, generasi terbaik. Kesucian palsu sebuah kitab. Ya, Sumanto. Sumanto yang itu udah tobat, ya. Dia belum tobat ini sekarang. Nah, ini di belakang covernya. Adakah sebuah objek kesucian dan kebenaran yang berlaku universal? Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Tuhan sekalipun. Jadi kata mereka begini, suci itu bukan objeknya, tapi cara pandang kita terhadap objek itu. Saya pernah ditanya itu di NTB begitu. Pak, ada yang nanya mahasiswa begini, Quran itu suci atau dianggap suci? Saya jawab, nah yang nanya itu manusia atau dianggap manusia? Ya kan sama kan, jadi ini logikanya aneh-aneh. Ya. Nah, pendapat Quran tidak suci banyak makan kurban. Ya. Ini contoh dosen di IAIN Surabaya yang ini majalah Gatra muat ini, yang mengatakan Quran itu produk budaya, sama dengan rumput. Akhirnya untuk membuktikan itu di depan mahasiswanya, si dosen ini selalu menginjak-injak lafaz Allah dengan sepatunya. Ya. Jadi kalau kuliah dia nulis lafaz Allah, kemudian diinjak-injak dengan sepatunya. Ada mahasiswa di kampus lain, ya, dia jurusan Quran juga, ke rumah saya, dia cerita hal yang sama, bahwa di kelas dia juga disuruh nginjek lafaz Allah. Ya karena pikirannya kan lafaz Allah itu tidak suci katanya. Kan itu buatan manusia, yang suci itu yang di Lauhil Mahfuz gitu loh. Kan ini produk budaya, budaya itu kan buatan manusia gitu. Sebetulnya ini bodoh sekali ya. Sesuatu yang menjadi simbol dari yang suci itu suci. Ya, suci itu bukan pada maknanya memang karpet ini karpet, tapi ketika karpet itu kita taruh di masjid beda dengan karpet kita taruh di tempat disko. Kan gitu, ya kan? Di tempat ini apa hiburan malam ada karpet, di masjid ada karpet, beda. Kain merah putih sama merah putih, tapi ketika itu dijahit jadi masalah. Burung Garuda itu ketika dia dijadikan simbol itu beda dengan gambar burung Garuda biasa. Kalau itu diganti dengan burung emprit masalah. Iya kan? Itu simbol masalahnya.
Jadi Allah itu memang tulisan tangan, tapi ketika kita menulis nama yang maha suci, maka tulisan itu menjadi suci, tidak bisa sembarangan. Ya, SBY itu cuma huruf kan, ya, SBY. Tapi ketika para demonstran waktu itu kerbau, ya, ditulisi SBY, masalah. Marah Pak SBY kan gitu. Saya ada pejabat Malaysia, ya, sekretaris Perdana Menteri, saya ketemu, komplain gitu. Wah, media Indonesia, pers di Indonesia itu kok sama Malaysia keras sekali. Saya bilang itu bukan hanya sama Malaysia, sama Presiden Indonesia aja sama. Itu tidak ada yang demonstrasi seperti di Indonesia. Ya, begitu kreatifnya para demonstran itu sehingga bawa kerbau, ditulisi SBY, nggak ada di dunia lain. Jin aja belum terfikir. Itu. Ini luar biasa emang Indonesia ini, Masya Allah. Jadi ini kan nggak betul, cara berpikirnya salah, gitu ya. Kasihan sebenarnya. Jadi karena salah berpikir, dia bertindak yang kelewatan, menginjak lafaz Allah. Itu kebangetan. Nah ini yang tadi saya bilang, edisi kritis Al-Quran. Ini yang menulis Taufik Adnan Amal, itu dosen Ulumul Quran di IAIN Makassar. Ya, jadi dia mengatakan Quran ini masih masalah, karena itu ya dia mau edit, menggagas bagaimana menyelesaikan permasalahan itu lewat suatu upaya penyuntingan edisi kritis Al-Quran. Ya, sudah kita ingatkan ini lama, tahun 2003 sudah kita ingatkan, sampai sekarang kayaknya belum jadi itu Qurannya. Sudah kita ingatkan, Anda itu gak akan mengulang apa yang sudah dibahas oleh para orientalis. Para orientalis sudah mau buat Quran baru di Jerman dulu, mereka tahun 40-an sudah mau buat edisi Quran tandingan. Mereka himpun puluhan ribu manuskrip Al-Quran dari seluruh dunia. Mereka mau menyusun The Critical Edition of Al-Quran. Kemudian kota Berlin kena bom sekutu waktu Perang Dunia Kedua, habis, mati direkturnya di situ juga. Sisanya itu dengan manuskrip itu kena bom. Ya. Sampai sekarang mereka nggak bisa membuat Quran tandingan, katanya, ya, versi Quran dan seterusnya. Itulah hanya sekalian ya, contoh-contoh bagaimana Al-Quran ini sepanjang zaman ya selalu menghadapi tantangan dari cara yang kasar, ya, dari membuat Quran palsu terus menerus, dan itu wajar saja. Tinggal sekarang bagaimana kita ya sebagai umat Islam ya memahami bahwa betul-betul Al-Quran ini adalah kalamullah, betul-betul adalah mukjizat ya Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Nah inilah tantangan kita, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan ya, keberkahan oleh Allah untuk selalu dekat dengan Al-Quran ya, semakin paham Al-Quran. Saya kira demikian ya, waktunya udah jam 10, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.